Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Alfisyarin dengan NPMS 1I020005. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempraktikkan tutorial video tentang pemetaan suhu permukaan laut di sekitar Pulau Enggano. Baiklah, sebelumnya pendahuluan. Pulau Enggano adalah salah satu pulau terluar di Indonesia yang terletak di Samudra Hindia. Pulau Enggano ini merupakan bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dan merupakan satu kecamatan Enggano. Pulau ini berada di sebelah barat daya dari kota Bengkulu dengan koordinat 05 derajat sampai 23,21 derajat lintang selatan, 102 derajat sampai 24,40 derajat bujur timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Enggano sebanyak 4.035 jiwa. Persebaran SPL di sekitar Pulau Enggano tergantung pada lokasi objek yang bersangkutan. Analisis spasial juga dapat diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk meneliti dan mengeksplorasi data dari perspektif keruangan. Semua teknik atau pendekatan perhitungan matematis yang terkait dengan data keruangan spasial dilakukan dengan fungsi analisis spasial tersebut. Peta sebaran SPL di perairan telah banyak diaplikasikan di bidang perikanan dan pemanfaatan sumber daya hayati laut. Walaupun citra suhu permukaan laut tersebut hanya menggambarkan keadaan sesaat sebaran suhu permukaan laut di daerah studi. Akan tetapi, fenomena yang terjadi berubah sangat lambat, sehingga untuk kondisi beberapa hari suhu tersebut dapat dianggap sama. Suhu permukaan laut merupakan salah satu faktor utama pergerakan siklus musim baik di daerah tropis maupun subtropis, di mana suhu permukaan laut mempengaruhi kondisi atmosfer, cuaca, upwelling, dan musiman. Bahkan munculnya fenomena El Nino dan La Nina dapat dipelajari melalui suhu permukaan laut. Peta sebaran SPL juga dapat mengetahui lokasi upwelling di perairan daerah terjadinya upwelling. Umumnya merupakan perairan yang subur, di mana perairan tersebut kaya akan nutrien. Jika diketahui daerah perairan yang subur tersebut, maka daerah penangkapan ikan dapat diketahui, karena migrasi ikan cenderung ke perairan yang subur. Kisaran suhu yang baik bagi kehidupan organisme perairan adalah rentang 18-30 derajat Celcius. Adapun tujuan dan manfaatnya. Tujuan dilakukannya responsif praktikum pemetaan kali ini yaitu untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menganalisis persebaran SPL yang ada di sekitar Pulau Enggano. Adapun manfaat dilakukannya responsif praktikum pemetaan kali ini yaitu agar setiap mahasiswa mampu mengimplementasikan kemampuan yang didapatkan selama praktikum dalam membuat peta persebaran SPL. Berikut merupakan tutorial cara untuk membuat peta SPL. Yang pertama itu kita masuk ke website Ocean Color, kemudian kita pilih data, masuk ke Direct Data Access. Setelah itu kita pilih bagian bawah, ya, level 3 Mapet, kemudian Aquamodis. Selanjutnya tahun 2022 atau tahun terkini. Selanjutnya pilih tanggal, disesuaikan saja. Kalau saya ini memilih tanggal 18 Desember tahun 2022. Selanjutnya kita pilih berdasarkan praktikum itu 3 dari bawah, yaitu sesuai SSD 9 km. Untuk ini kita akan download terlebih dahulu datanya. Oke, kita tunggu. Seperti biasa, ini biasanya login terlebih dahulu. Hmm, Sepertinya ada sedikit kendala. Mohon bersabar teman-teman, ini sinyalnya lagi kurang bersahabat. Ya, ini sudah melakukan proses pendownloadan, tunggu sebentar, nggak terlalu besar, cuma 4,6 MB. Nah, sudah terdownload. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi Sidas, masuk ke pilih file, open product, kita pilih yang di-download tadi, yang barusan tadi. Kita pilih filenya tadi yang 9 SST. Oke, kita open. Pilih plus, kemudian band pilih plus lagi, SSE klik 2 kali.
Oke, selanjutnya pilih gambar bumi agar bisa dilihat wilayahnya. Cari Enggano, Kepulauan Enggano di Indonesia. Oke, kita zoom lagi sedikit ke bawah. Kita sampai cari tepat Pulau Engganonya. Kemudian kita pencet cari rectangle untuk mengkotakkan. Oke, kita kotakan di sekitar Pulau Enggano. Selanjutnya klik kanan, kita pilih export mask pixel, kemudian pilih select mask jadi geometri. Oke. Kemudian write to file. Selanjutnya kita save berdasarkan sesuai nama ya, agar kita tuh mudah dalam mencarinya nanti untuk memasukkan data ke langkah selanjutnya. Oke, klik save. Selanjutnya kita menuju ke berkas yang sudah kita simpan tadi sesuai namanya. Kemudian kita pilih file, replace, kita ganti sesuai dengan laptop. Kalau di sini saya mengganti dari titik menjadi koma. Kemudian replace all atau ganti semuanya sudah. Kemudian jangan lupa kita save lagi. Oke, selanjutnya kita kembali ke aplikasi untuk mengolah datanya kita ke Excel. Kemudian kita pilih bagian data, import data. Oke, klik OK, select data source, pilih data yang sudah kita simpan sebelumnya. Nah, klik open, kemudian next, 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 finish. Selanjutnya kita filter terlebih dahulu, kemudian bagian SST kita hilangkan select all-nya, kita pilih bagian bawah, pada bagian none kita checklist, oke. Selanjutnya kita kontrol semua, kita blok semua, klik kanan, delete, delete enter row, oke. Kemudian klik SST lagi, pilih select all, oke. Oke. Selanjutnya kita save sesuai dengan berkas yang memudahkan kita untuk mencarinya nanti. Kita ganti namanya menjadi sesuai nama saya, Alfi. Kita pilih bagian untuk workbooks 97/2003. Selanjutnya kita save. Oke. Selanjutnya kita beralih lagi ke aplikasi yang terakhir itu aplikasi ArcGIS. Kita add data. Kita pilih data batas provinsi 2019, add, kemudian kita file, add data lagi, add data X dan Y. Nah, kita pilih bagian sesuai yang tadi kita, yang ada tulisan Alfi-nya. Oke, Alfi oke. Kita add, kemudian sheet 1, add, longitude, latitude, nanti kita ganti menjadi SST. Kemudian oke. Selanjutnya kita klik kanan di bagian sheets, kemudian data, export data. Kemudian kita klik OK. Oke. Habis itu kita R2 box, pilih R2 box, kemudian tunggu dulu agak sedikit nge-lag biasanya. Sedikit loading, kemudian kita pilih ke spatial analysis tools, ke bagian interpolation, keringing. Oke, keringing klik 2 kali. Ke input poinnya menjadi export output yang paling atas. Nah, tunggu sedikit, oke. Kemudian kita menjadi SST, oke. Kita tunggu terlebih dahulu sampai prosesnya selesai. Untuk prosesnya ini tergantung dari kecepatan laptop masing-masing. Nah, ini sudah ditemukan, tinggal kita perbesar saja. Kita hilangkan checklistnya, kemudian keringing kita klik kanan, properties, kita bagian ke kelas, kita menjadi 10 kelas. Kita ubah warna menjadi dari kuning menuju kemerahan sesuai dengan itu tadi, SST. Label kita ubah menjadi 4. Oke, klik OK. Oke. Selanjutnya kita layout peta. Kita sesuaikan seperti dengan layout pada sebelum-sebelumnya.
Untuk bagian tangan tombol kanan tangan itu bisa digunakan untuk menggeser-geser untuk menyesuaikan peta supaya bagus, supaya rapi. Untuk tombol plus dan minus kita bisa gunakan untuk mengecilkannya. Selanjutnya kita rectangle lagi, kita buat garis tepi. Properties, oke kita hapus no color. Oke, supaya bening. Selanjutnya ke rectangle lagi. Kita buat kotak untuk judulnya, untuk judul dari peta yang kita buat ini. Kita no color. Artikel warna putih. Oke. Kemudian kita tulis sesuai dengan itu kita apa sih peta yang kita buat. Yaitu ada pemetaan suhu di sekitar Pulau Enggano. Oke, klik OK. Habis itu kita perbesar ukurannya, kita sesuaikan aja supaya bagus. Kemudian kita, bisa kita ratakan sedikit ke kiri, kita bold supaya jelas. Kemudian kita buat kotak-kotak penjelasan di bawahnya. Kita buat lagi berapa yang dibutuhkan. Setelah kita buat color, oke. Selanjutnya itu kita klik insert, pilih legend atau legenda untuk membuat legenda. Kita hilangkan bagian yang tidak diperlukan seperti keringing, kita hilangkan. Klik next, 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 kemudian finish. Nah, untuk legendanya sudah ada, tinggal kita atur aja. Kemudian kita convert to graphics, pilih ungroup. Selanjutnya kita hilangkan bagian yang tidak diperlukan. Untuk legendanya itu cukup tulisan legenda dan itunya saja penjelasan warna dari kuning kemerahannya. Ini kita group, jadi kita atur lagi. Oke, selanjutnya kita rectangle, kita buat kotak-kotak seperti itu untuk membatasi dari bagian-bagian yang nanti kita buat lagi. Seperti biasa, kita kita buat bagian itunya, hilangkan. Oke, biar warnanya putih sesuai dengan yang kita butuhkan. Untuk supaya cepat itu kita nggak usah buat satu-satu, langsung kita copy paste aja. Nanti tinggal kita atur-atur aja. Kita buat sesuai dengan format ataupun kebutuhan yang kita ingin. Ingin berapa kotak untuk penjelasan di bagian petanya, bagian layoutnya. Tinggal kita atur sedikit-sedikit. Untuk atur ini emang harus agak lama karena memang harus teliti dan ya banyak bersabar dan harus teliti itulah lagi pelan-pelan. Karena semakin bagus kita atur nanti hasil petanya akan semakin rapi dan semakin enak untuk dilihat. Oke, ini saya lagi menyesuaikan ukuran untuk perbesaran kotaknya. Agak sedikit lama, tapi nggak apa. Kemudian kita pencet insert, kita tambahkan not row atau skala. Kita pilih sesuai dengan yang kita pingin
Klik oke. Kemudian kita tinggal pindahkan bagian tengah. Kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan dan ukurannya. Insert lagi, klik ke scale bar, kemudian kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita taruh di bawah skalanya. Oke, selanjutnya kita dipakai aplikasi menu drawing, kita properties, kita tulis yang kita inginkan. Untuk sumber data dan tahun pembuatan, sumber datanya itu bisa kita tulis Citra Satelit Aquamodis atau Citra Aquamodis saja tidak apa-apa, sesuai dengan website Ocean Color yang kita ambil tadi kan dari Aquamodis. Tinggal kita buat perekaman 18 Desember tahun 2022 sesuai dengan data yang kita ambil di website Ocean Color tadi. Kemudian datum WGS 1984. Terusnya kita klik oke. Lalu kita atur lagi di bagian bawahnya, kita sesuaikan. Untuk supaya warnanya jelas, kita bisa perbesar ukuran maupun kita boldkan. Kemudian kita klik insert lagi, ambil picture, kemudian kita pilih logo Unip, ya, kita kecilkan, kita sesuaikan, kemudian kita taruh di bagian bawah, kita kecilkan lagi. Intinya untuk lambang Unip ini kita sesuaikan dengan sebagaimana formatnya, kemudian serapi apa kita. Kita tulis lagi, oke, klik 2 kali, properties, dibuat oleh, nah ini untuk menggambarkan, untuk menjelaskan siapa yang membuat peta tersebut dapat kita tulis di sini sebagai identitasnya seperti itu. Dibuat oleh Nur Alfisyarin sebagai nama saya, nih saya buat Nur Alfisyarin. Nanti kalau teman-teman mau ganti pakai nama sesuai dengan nama teman-teman juga bisa. Ini saya tambahkan nama NPM supaya jelas. Asal itu I025. Oke, selanjutnya kita klik bagian tengah. Ada yang ketinggalan. Jangan lupa kita kasih nama identitas kita dari Universitas Bengkulu supaya identitas kita semakin lengkap. Klik OK, kemudian kita atur lagi di samping bagian logo Unip tadi. Kita bold seperti sama dengan yang sebelumnya. Kemudian kita pilih insert, kita buat klik data frame, kita new data frame, kita add data, kita ambil bagian data yang menjelaskan yang kita buat tadi, batas provinsi provinsi Bengkulu. Jadi kita sesuaikan lagi ukurannya. Kita pakai menu tangan dan menu perbesar untuk ngezoom bagian Enggano tadi. Karena peta kita tadi kan tentang perairan suhu di sekitar Pulau Enggano. Jadi Pulau Engganonya itu yang di sekitar Pulau Enggano itu yang harus kita fokuskan. Tinggal kita sesuaikan lagi. Oke, kita atur lagi. Pokoknya sampai Pulau Engganonya itu jelas seperti itu. Kemudian kita aplikasi drawing. Oke, kita pilih properties, grid, new grid, next, finish. Oke, kita properties, kita pilih yang do not show lens or tick, labelnya kita jadikan left, kemudian right, oke.
klik kanan, bagian properties, kemudian new grid, next, 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 finish. Kemudian properties lagi, left, kemudian right. Kemudian lines-nya kita yang do not tersebut. Oke, klik oke. Oke. Kemudian kita rectangle. Kita fokuskan ke Pulau Enggano tadi, klik kanan, properties. Kita no color. Kita bagi bagian merah untuk mengkotakinya. Oke. Selanjutnya untuk langkah tutorial cukup sekian. Sekian tutorial yang dapat saya berikan. Sebelumnya terima kasih. Sebelum menutup itu saya ingin berterima kasih kepada abang-abang dan mbak-mbak koas praktikum pemetaan yang sudah mengajarkan saya, kemudian khususnya dan kami angkatan 2020 secara umumnya. Semoga ilmu yang diberikan oleh abang-abang dan mbak-mbak dapat bermanfaat kepada kami. Dan semoga segala urusan mbak-mbak dan abang-abang koas praktikum pemetaan selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.